Halo, dimanapun berada, salam sapa kembali untuk kita semua. Nah, di sini masih seputar MPLS Ibu Bapak. Seperti yang pernah juga saya bahas sebelumnya, jadi ada beberapa instrumen MPLS ramah yang dilakukan di sekolah. Nah, kembali kita lihat, itu ada 8. Nah, sebelumnya juga sudah saya membuat tutorial bagaimana instrumen MPLS untuk orang tua, ya, juga terkait dengan deteksi dini. Nah, sekarang kita akan coba evaluasi pelaksanaan yang ke-8 ini. Dan coba kita bahas, ya, kita bahas bersama. Kita mulai dari yang ke-8 ini. Ini adalah yang terakhir dari 8 yang ada, yang ke-8 adalah yang terakhir. Evaluasi pelaksanaan kita klik. Nah, masih loading. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah tampil Ibu Bapak. Evaluasi pelaksanaan MPLS ramah. Nah, apa sih tujuannya? Nah, seperti yang ada pada halaman ini. Jadi, evaluasi pelaksanaan MPLS ramah bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai keterlaksanaan dan keberhasilan penyelenggaraan MPLS dalam membantu murid baru mengenali potensi diri, memahami lingkungan sekolah, mengenal warga sekolah, memahami kurikulum, serta beradaptasi dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar bagi sekolah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan refleksi dan penyempurnaan pelaksanaan MPLS ramah. Nah, sehingga penyelenggaraannya pada tahun berikutnya semakin efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan murid baru dalam mendukung terwujudnya budaya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan berpihak pada murid. Kita lanjut. Nah, evaluasi pelaksanaan MPLS oleh sekolah kepada orang tua wali murid. Nah, setelah MPLS ramah hari kelima selesai, jadi sekolah melakukan evaluasi minimal meliputi ketercapaian tujuan MPLS, identifikasi keberhasilan dan tantangan pelaksanaan MPLS. Penyampaian evaluasi disampaikan kepada orang tua wali murid paling lambat ini 30 hari kerja setelah pelaksanaan MPLS. Nah, evaluasi pelaksanaan MPLS oleh sekolah kepada kementerian atau dinas pendidikan. Selain orang tua wali, kepala sekolah juga menyampaikan laporan penyelenggaraan MPLS kepada kementerian atau dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Nah, penyampaian laporan disampaikan paling lambat juga 30 hari kerja setelah pelaksanaan MPLS. Nah, laporan tersebut paling sedikit memuat rincian pelaksanaan MPLS dan hasil evaluasi. Nah, setelah evaluasi yang dilaksanakan oleh sekolah, Kemendikdasmen juga melaksanakan evaluasi pelaksanaan MPLS ramah yang diisi oleh sekolah melalui instrumen yang disiapkan oleh Kemendikdasmen. Pengisian evaluasi ini juga menjadi syarat sekolah nantinya untuk mendapatkan laporan hasil identifikasi awal kondisi sosial, emosional, dan konsentrasi belajar murid, serta identifikasi masa tubuh. Evaluasi akan dibuka pada hari kelima pelaksanaan MPLS hingga 31 Juli 2026. Nah, evaluasi ini ya
dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan program di satuan pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi melibatkan responden, kepala sekolah, serta murid. Ada dua ya Bapak. Yang pertama adalah evaluasi kepala sekolah, itu yang bertujuan untuk memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan MPLS asrama di sekolah guna memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan Kemendikbudristek dan rujukan kegiatan MPLS. Nah, evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap kemudahan dan kebermanfaatan panduan MPLS yang dirasakan oleh kepala sekolah dan murid. Nah, hasil evaluasi jadi menjadi dasar bagi sekolah dalam membangun kesepakatan bersama dengan orang tua, wali murid, dan murid terkait tata tertib, pelaksanaan program, serta komitmen bersama dalam mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Nah, evaluasi yang kedua yaitu ini evaluasi murid atau orang tua wali murid. Nah, evaluasi murid atau orang tua wali bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman murid selama mengikuti MPLS asrama, terutama terkait rasa aman, tone nyaman, serta fisik maupun emosional. Nah, kita akan coba bahas kembali ya, bagaimana evaluasi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah wajib mengisi formulir, ini wajib evaluasi daring dengan memasukkan kode evaluasi kepala sekolah di menu kerjakan tes, yaitu pada halaman karakter data.kemendikbudristek.go.id. Nah, untuk kode uniknya sudah pernah saya bahas untuk mendapatkan kode unik. Jadi silakan login menggunakan SSGO Dapodik Pusdatinnya. Nah, kita akan coba. Alamatnya adalah ini seperti yang disampaikan tadi. Kita klik. Nah, di sini akan ditujukan. Tinggal kita mengerjakan tes. Kerjakan tes. Kita masukkan, coba. Ya. Saya sudah copy kodenya. Nah, sudah masuk. Nanti seperti ini. Ya. Nah, di sini ada keterangan periode belum dibuka ya, karena ini laksanakan ya 5 hari lah nanti setelah kegiatan MPLS. Kita kembali lagi ya, karena ini belum dibuka, bisa kita lanjutkan, tapi langkahnya itu seperti tadi. Mana kita kembali. Ini untuk evaluasi murid dan orang tua. Nah, ini juga ya, ada keterangan sekolah yang mampu memfasilitasi pelaksanaan evaluasi daring murid dapat memilih secara acak 30-40 murid untuk mengisi evaluasi dengan memasukkan kode tes yang digunakan murid saat mengikuti tes. Jadi pada saat tes instrumen ya, kondisi emosional itu kan sudah dapat kode uniknya. Jadi kode unik itu kita masukkan, dipakai lagi ya untuk pelaksanaan evaluasi ini. Jadi setelah dimasukkan ya, biasa kita klik lanjutkan. Nanti masukkan NISN. Jika tidak ditemukan atau tidak bisa dengan NISN, berarti silakan mengisi angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Baru klik lanjutkan. Nah, laporan hasil tes. Nah, mulai tahun 2006, laporan hasil tes yang dilakukan selama MPLS asrama oleh murid dapat dilihat dan diunduh oleh sekolah. Nah, laporan hasil tes ini merupakan bagian dari ketercapaian MPLS asrama dan dapat digunakan oleh guru untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid. Sedangkan untuk orang tua wali murid dapat memberikan perhatian pada kekuatan dan kelemahan murid. Nah, laporan hasil tes tersedia dalam bentuk 1. Laporan setiap murid,
Dan 2, laporan rekapitulasi di tingkat sekolah. Nah, laporan ini dapat diakses melalui sistem MPLS Ramah 2026 dengan ketentuan ya. 1. Murid berpartisipasi dalam tes sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2. Kepala sekolah dan perwakilan orang tua wali murid mengisi evaluasi pelaksanaan sebelum 31 Juli 2026. Jadi pengisian evaluasinya ini ada tenggang waktu, yaitu sampai 31 Juli. Jadi untuk mendapatkan laporan hasil tes itu harus 2 syarat itu harus diikuti, yaitu murid berpartisipasi dalam tes, kepala sekolah dan perwakilan orang tua juga mengisi evaluasi pelaksanaan. Nah, ini dilakukan sebelum 31 Juli 2026. Nah, demikian ya. Demikian Ibu dan Bapak dimanapun berada, semoga informasi yang saya sampaikan, yang kita bahas bersama bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sapa dimanapun kalian berada.